حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fika wa minal mutazawirina fika wa minal mutajalisina fika wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma yang sangat kami cintai kami muliakan para guru-guru di kanan kami Syekh Mustafa Alim Fakih Syafi, di kiri kami guru mulia Ustaz Abdul Somad Alim Fakih Dai, Masya Allah semuanya, dan juga Ustaz yang kayaknya harus terselahkan ke bahasa Arab. Kullu hal terjem bila Arabiah adalah Ustaz. ينفع عندما عنده شغل ترجم bahasa Arab. Baik, marhaban. Masya Allah. Tadi disinggung masalah menyatukan barisan agar kita bisa kompak. Itu adalah kalimat berat dan harus kita hadirkan bagaimana kita bisa menjadi bersatu. Tetapi jangan terlena. Kita itu sebelum kita mengajak orang lain bersatu dengan kita atau kompak dengan kita harus kompak dulu dong. Kan gitu. Nah, kekompakan kita ini penting. Kita harus kompak dulu dengan orang yang sama-sama sepemahaman dengan kita, seakidah dengan kita. Maka lebih penting kita saat ini memikirkan bagaimana kita itu meluruskan barisan kita sendiri, menguatkan kita. Maka secara otomatis yang lain yang bengkok-bengkok akan ikut lurus. Karena apa? Kita punya kekuatan, dan di Indonesia Raya ini kaum muslimin yang ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh tadi, mayoritas ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah mayoritas. Kalau mereka mau berpegang benar-benar menerapkan itu semua, secara otomatis barisan akan lurus. Karena apa? Kekuatan mereka. Sekarang kita ingin meluruskan orang lain, kita sendiri tidak begitu mengerti. Kita tuh apakah sudah kuat di barisan kita? Maka sederhana saja, apa yang kita perlukan saat ini? Dalam urusan keimanan dan akidah, dua hal. Tekuni kembali manhaj talaqi. Kalau ngambil ilmu akidah sama ilmu iman itu harus jelas ustadznya. Bukan hanya ngambil download di YouTube. Hati-hati. Bukan hanya kata ustadz tenar, tidak. Harus jelas manhajnya. Tadi kita diskusi dengan ketua yayasan tentang Nurul Azhar. Harus ada rambu-rambu jelas, akidah jelas, madhab ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah, madhab syafi'i, asy'ariyah, dan seperti itu. Ini harus betul-betul dipahamkan. Kita harus tahu apakah kita harus tahu manhaj kita itu seperti apa, madhab kita, ulama yang harus kita ikuti setelah itu. Maka manhaj atau cara mengambil ilmu harus kembali dengan cara talaqi. Talaqi itu jelas gurunya.
Kalau zaman dulu talaki kayak begini, Syekh ngajar kitab ini talaki antara guru dengan murid. Loh, apakah tidak boleh kita ngambil melalui YouTube? Lah kan YouTube-nya guru, Tuhan guru status kan banyak. Setelah kita tahu orangnya baru benar. Kalau tidak tahu jangan liar ngambilnya. Kalau sudah tahu orangnya baru jelasin. Seperti halnya kita kenal buku. Kalau kita ke toko buku, kalau beli buku tahu dulu dong apa yang akan kita beli. Jangan hanya judulnya saja yang menarik. Pengarangnya siapa? Oh, Imam Ghazali. Sudah saya bawa pulang. Misalnya seperti itu. Jadi kita boleh dengar YouTube-nya orang, tapi jelas orang itu siapa? Jelas atau tidak ilmu akidahnya, ilmu keimanannya itu jelas atau tidak? Di saat kita jadi sok karena kita seorang pakar IT, gampang lah nyari, download gampang, liar yang akan terjerumus. Karena manhaj yang diambil tidak manhaj talaqi tadi. Talaqi itu dari guru dengan murid. Guru kita harus jelas. Yang kita ambil ilmunya harus jelas orangnya. Ini, alhamdulillah. Azhar, tempat ulama besar dengan akidah yang jelas dari masa ke masa. Bahkan kalau ada Syekhul Azhar, termasuk salah satu Syekhul Azhar yang sangat masyhur adalah Imam Baijuri. Dia adalah pensyarah akidah, Jauharatul Tauhid. Azhar itu banyak cahayanya, satunya di sini Nurul Azhar. Ini makanya terus manhaj Azhar akan dibawa ke sini. Kita punya guru-guru yang dari sana, Masya Allah, tentang akidah kuat, tentang fikih kuat. Dan beliau adalah datang dari Mesir, Masya Allah. Membawa itu semua, nggak usah datang ke sana dan dikirim, nikmat dari Allah. Tidak paham ya. Jadi, Masya Allah. Jadi itu pertama talaki, tolong kepada siapa kita berguru. Kalau sudah ketemu guru, pegangi guru. Sudah kenal dengan beliau, ambil ilmunya, terus ikuti perkembangan ilmunya, program-programnya. Karena program bukan hanya sekedar didik anak kecil, besok akan gede, besok akan menjadi ulama, penerus dakwah baginda Nabi. Akidah yang benar kita perlu. Kalau perlu bukan 1-2, berkembang seluruh Indonesia. Karena tadi disebut oleh beliau tentang akidah yang nggak benar, yang ngajari orang kafir ke orang lain juga di mana-mana buat sekolah. Dan anehnya sebagian orang tuh sok hebat, dia ngambil dari sini, ngambil dari situ, akhirnya bingung dia, jalannya miring akhirnya. Akhirnya nyuruh persatuan. Persatuan apa? Dia sendiri membuat permusuhan, ngajak persatuan. Ini kan jadi masalah. Mereka tidak mengajak bersatu. Minta kita peluk, dia nusuk, begitu. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syariah Maturidiyah tidak. Kita peluk dengan susunan dengan penuh kasih sayang. Yang pertama manhaj talaqi. Tolong ibu yang sering ikut medsos, kalau belajar yang benar. Guru siapa yang Anda ambil? Wah, dia terkenal begini-begini. Oh, Fir'aun terkenal terus. Di Mesir juga. Fir'aun di Mesir. Lagi Imam Syafi'i di Mesir. Abu Jahal di Mekah. Baginda Nabi Muhammad di Mekah. Nah ini. Jadi di tempat kalau ada penjahat gedenya mesti ada orang gedenya begitu. Masya Allah. Mujrim kafir atau alim kafir. Mujrim kafir alim kafir. Begitu. Mu'ad jadi. Yang pertama adalah talaqi. Ini pesan hati-hati. Makanya majlis-majlis yang diadakan oleh guru-guru mulia seperti beliau ini harus diperbanyak dan dipegangi. Apalagi nanti majlis kalau dengan macam yang beliau inginkan, ambil ijazah talaqi. Beliau juga nanti ada belajar kitab dan seterusnya. Yang kedua, jelas ya, hati-hati kalau lihat YouTube. Pernah dengar YouTube Yahya belum? Ya, memang sudah pernah duduk. Lah kok bisa? Siapa yang nyuruh? Itu namanya ngawur. Coba. Nggak boleh asal-asal, nggak boleh. Harus tahu dulu akidahnya apa orang ini. Kalau enggak jangan main-main. Apalagi orang salah, kalimatnya fasih, lembut, enak, ke bawah kita tertipu, terayu kita oleh iblis, oleh akidah sesat, oleh kebohongan. Disampaikan oleh beliau. Tadi kan ada orang bohong-bohong yang dengan membawa kebatilan tapi pandai ngomong seolah atas nama syariat, Quran hadis. Itu bahaya sekali. Yang pertama nahaj talaqi, berguru itu penting banget. Apalagi tadi disebut asy'ariyin banyak. Beliau itu ya, asy'ariyin.
Harus gitu nanti. Bangkit ini. Ada kan akidah. Di sana Syekh Imam Bejuri kalau kembali ke atas, masya Allah. Masa ini luar biasa. Yang kedua, harus mengetahui identitas. Identitas 5. Identitas 5. Anda harus tahu kalau Anda punya identitas. Riwayat identitas. Identitas 5. Identitas 5. Yang pertama, Anda harus orang Muslim. Ternyata nggak cukup ngaku Islam. Islam macam-macam. Ada Islam sesat, Islam. Yang pertama ngaku Islam, yang kedua harus Islam ahli sunnah wal jamaah. Harus berani mengatakan aku ahli sunnah wal. Sekarang banyak ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi ngaco. Hati-hati. Makanya harus ahli sunnah wal jamaah yang Asy'ariyah atau Maturidiyah. Mengambil menantu batal. Ngaku ahli sunnah. Asy'ariyah atau apa itu batal. Biar besok akan nikah. Mantap. Asy'ariyah Maturidiyah. Yang ketiga adalah harus kenal dengan madhab sufiyah. Madhab sufiyah adalah beribadah. Tasawuf. Sufiyah tasawuf. Yang keempat. Yang kelima adalah bermadhab. Apa identitas 5? Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, sufiyah, bermadhab. Ada lagunya. Nyanyi mana? Ada lagunya, nanti ikut cari AB Voice. Itu banyak kesambutan akidah. AB Voice buat anak-anak kecil, Bu. AB Voice namanya identitas 5. Nanti lihat. Pertama, beragama Islam atau pokoknya dia lupa. Ya, identitas 5 itu penting. Nah, ibu mulai ngerti sekarang apa sih Asy'ariyah. Sudah, kalau ibu tidak ngerti apa, bingung, pokoknya begini saja deh. Ibu hafal ini enggak? Allah wujud. Nah, itu sudah Asy'ariyah. Kita sudah tahu sampai sini. Asy'ariyah malah. Kalau sudah Anda mau nyekolahkan anak, ada sifat dulunya enggak? Oh, enggak ada. Apa sifat dulu? Batal. Sudah bayar dia 100 juta. Daripada sudah bayar anakmu hilang, mending bayar anakmu udah masuk. Gitu. Wah, ini keras banget Bu ya. Ya penting orang semangat terus kalau sama orang semangat jadi ikut semangat. Ya biasanya dia kalau ceramah kan begini, hati-hati, jangan ini hati gitu. Orang begini dikit, semangat dikit. Kan beliau sehari sudah langsung. Jadi identitas 5 itu penting banget. Jadi kalau tidak bermasalah, karena itulah Islam masuk di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau kita pergi ke Maroko, ke Mesir, pergi ke mana? Makanya ini identitas 5 ini kita suarakan beberapa tahun yang lalu. Ini istilah pokoknya identitas 5 gitu aja sudah. Jadi mungkin istilah itu belum populer. Kita populerkan adalah identitas 5. Jadi kalau cari calon menantu tes dulu. Islam, ahli sunnah, Asy'ariyah, garuk-garuk, batal. Sebab ada orang nanti ada nyaci maki sufiyah. Katanya itu ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak tahu dengan dunia tasawuf. Sok bicara tentang tasawuf, tak tahu apa? Bermadhab adalah tidak benar, itu adalah bid'ah. Kan kacau. Harus berani bermadhab. Apakah madhab Hanafi, apakah madhab Maliki, atau madhab Syafi'i, atau madhab Hambali. Bermadhab. Jadi identitas 5 itu harus disuarakan. Kemudian perlahan-perlahan nanti setiap kelas ada pendidikan mengenal tentang Islam, kenalkan hadis Jibril, iman kepada Islam, ini rukun Islam. Kemudian mulai melangkah ke bab selanjutnya, akidah ahlussunnah wal jamaah Asy'ariyah yang diajarkan di masjid. Ya sifat aqidatul awam diapal dari kecil. Ini Jawharatul Tauhid, Kharidatul Bahiyah. Kemudian itu tingkat fikihnya, fikih dari apa yang paling pernah Anda kenal gitu, fikih Syafi'i dan Najah sampai di kitab Ajib Yaqutun Nafis yang disyarah oleh beliau. Wah, ini. Kemudian nanti masalah yang tasawuf, kenal mulai tasawufnya Mu'tazili, Utsyairi, Junaid Baghdadi, banyak ulama itu. Termasuk di antaranya kalau bicara tasawuf itu di Indonesia, Thariqah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya, Rifaiyah. Cuma bukan setiap orang harus masuk Thariqah, tidak. Tapi ikuti caranya ahli Thariqah. Nanti gara-gara saya tidak perbaikan Thariqah nanti masuk neraka, enggak bisa masuk surga. Karena mungkin belum ketemu guru. Cuma Thariqah itu adalah cara untuk kita sambung kepada guru dengan cara praktis.
Cuman di sana ada torekoh yang menyesatkan juga. Sebab begini loh ya, ada penjahat tasawuf. Ngaku-ngaku tasawuf, tapi saya diri. Bukan tasawuf sesungguhnya, yang rusak tasawuf ada. Seperti dalam akidah itu penjahat akidah ada. Tadi disebut sama beliau Khawarij, Khawarij, penjahat akidah. Di dalam dunia fikih ada orang mutasahil, orang yang ngentengin fikih, haju fatwanya ngaco. Di dalam urusan tasawuf ada. Bicaranya makom tinggi-tinggi, wah makom sampai, atau makam sampai mana. Makomnya tinggi-tinggi yang dibicarakan, tapi tahajud nggak pernah kenal, duhaan nggak tahu, qabliyah baca, sholat jamaah susah. Pokoknya kita baca kitab Ihya Ulumuddin, tapi sama tetangga jelekit ngomongnya. Jadi tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita indah dengan Allah, bagaimana kita indah dengan sama manusia. Ini saja kita ingin dengar dari dulu kita. Ingin ini kami ngambil faedah, bukan suruh ceramah. Saya ingin dengar dari beliau dari ini. Kami dengar katanya bincang-bincang kan ngobrol, ini belum ngobrol ini. Kita suruh ceramah. Ini kan, tak lagi belajar gurunya yang benar. Yang kedua, identitas li. Dapat ambil lagunya nanti. Habib Faiz banyak punya lagu-lagu lentera kasihnya. Ya. Ubah hijau Rasulullah. Ibu Ridho ya bukan dan ya untuk membawa yang malas-malas ngaji beneran biar dengar lagu dulu. Baik, insya Allah sampai di sini kita serahkan pada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair.